Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Puspitasari, NIM 83 dari kelas Perancangan Pembangunan Wilayah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas ujian tengah semester tentang RKPD tahun 2021 dan RPJMD tahun 2016 sampai 2021 di Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya ada tujuan dari RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Tujuan pembangunan pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan pembangunan selanjutnya yaitu berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan tujuan pembangunan ketiga yaitu berorientasi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Selanjutnya tujuan dan manfaat RKPD di Kabupaten Banyuwangi. Tujuannya yaitu untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator dan target kinerja prioritas atau agenda serta program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD perubahan tahun 2016 sampai 2021 yang akhirnya ditunjukkan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Manfaat dari RKPD ini yaitu untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya, visi dan misi RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Visi yaitu terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang semakin sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia, serta peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya. Misi RPJMD yaitu 1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Kedua, optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan, dan 3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi. Visi dan misi RKPD Kabupaten Banyuwangi. Visinya yaitu terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang semakin sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia, serta peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya. Visi RKPD yaitu 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, 3. Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, dan 4. Meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya, permasalahan atau isu strategis RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan pertama yaitu permasalahan pembangunan sumber daya manusia. Kecenderungan rendahnya kebutuhan dasar ini dapat dilihat dari bidang pendidikan, yaitu masih rendahnya akses dan kualitas masyarakat terhadap layanan pendidikan. Permasalahan kedua yaitu kesejahteraan masyarakat. Seperti pada bidang ketertiban umum, masih ditemukannya kekurangan kesiagaan dan ketanggapan akan bahaya, serta adanya potensi gangguan santibum yang dikategorikan tinggi. Pada urusan tenaga kerja terdapat masalah karena terdapat peningkatan pada angka-angka pengangguran terbuka pada tahun 2018. Selanjutnya, permasalahan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, yang mana kapasitas SDM di desa menjadi sangat penting untuk ditingkatkan di Kabupaten Banyuwangi, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan masih belum berjalan optimal. Permasalahan atau isu strategis RKPD Kabupaten Banyuwangi. Penyelesaian tema pembangunan tersebut dilakukan dikarenakan hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat isu-isu strategis pembangunan yang perlu dikomodir, diantaranya adalah 1. Melemahnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional. 2. Menurunnya industri pariwisata sebagai imbas dari
KLB wabah virus corona. Ketiga, adanya potensi resesi ekonomi sebagai imbas wabah virus corona atau COVID-19. Selanjutnya, meningkatnya tren pelayanan berbasis digital. Dan terakhir, belum optimalnya penyaluran atau penyerapan tenaga kerja lokal. Selanjutnya, prioritas RPJMD Kabupaten Banyuwangi. 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 2. Peningkatan perekonomian. 3. Peningkatan kualitas SDM dan perekonomian. Prioritas RKPD Kabupaten Banyuwangi, yaitu pertama, percepatan penyediaan infrastruktur penunjang yang beririsan dengan kawasan strategis nasional. Kedua, menguatkan kemandirian produktivitas ekonomi lokal, bidang pariwisata dan pertanian untuk menjangkau skala internasional. Ketiga, transformasi digital dalam rangka percepatan pelayanan publik, kemudahan perizinan, dan fleksibilitas birokrasi. Yang keempat yaitu inovasi layanan dasar, pendidikan, dan kesehatan untuk penguatan SDM berkarakter dan berdaya saing. Selanjutnya, PDRB, RKPD, dan RKBD Kabupaten, RPJMD dan RKPD Kabupaten Banyuwangi, yaitu peningkatan PDRB ini juga turun meningkatnya kondisi PDRB per kapita di Kabupaten Banyuwangi. Hingga pada tahun 2019 ini menyentuh angka 51,84 meskipun cara terkonfirmasi pertumbuhan per kapita menunjukkan angka peningkatan per kapita yang kurang signifikan dikarenakan laju pertumbuhan atas dasar hanya konstan atau ADHK menunjukkan nilai sebesar Rp 55,28 triliun, sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai sebesar Rp 83,60 triliun. Banyuwangi merupakan wilayah ujung timur Pulau Jawa yang memiliki batas-batas wilayah berupa laut, hutan, dan gunung. Hal ini menjadi potensi besar bagi perekonomian wilayah dengan pemanfaatan alam, pertanian, perikanan, kehutanan, dan digadang menjadi sektor utama PDRB pada akhir tahun 2017. Dapat meningkatkan setiap tahunnya, baik wisata lokal maupun mancanegara. Hingga pada tahun 2019 ini, jumlah wisatawan menyentuh angka 5, juta. Hal ini memiliki pengaruh besar pada laju pertumbuhan PDRB Banyuwangi, khususnya pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta pada sektor jasa konstruksi. Pembangunan hotel dan restoran semakin menjamur di Banyuwangi. Hingga saat ini, Banyuwangi sudah memiliki banyak hotel besar yang menyebabkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran menempati tingkat kedua pada laju pertumbuhan PDRB Banyuwangi, yaitu menunjukkan capaian angka PDRB ADHB sebesar 14,024, disusul oleh jasa konstruksi yang pada capaiannya sebesar 12,005. Selanjutnya, pendekatan regional atau sektoral RPJMD dan RKPD Kabupaten Banyuwangi. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, sehingga dari perkembangan produk domestik regional bruto atau PDRB berdasarkan pendekatan produksi dengan perhitungan rumus yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dirumuskan sebagai berikut. PDRB tahun sekarang atau T min PDRB tahun sebelumnya atau T-1 per PDRB tahun sebelumnya dikali 100%. Selanjutnya, indikator dari RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama yaitu indeks kepuasan masyarakat. Kedua, angka kemiskinan. Ketiga, pertumbuhan ekonomi. Dan keempat, indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, indikator
KPD Kabupaten Banyuwangi. 1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah atau IKPD, IKD, Indeks Pembangunan Manusia, Ekonomi, Angka Kemiskinan, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Kedua, indikator kinerja daerah, yaitu aspek kesejahteraan, aspek umum, dan aspek daya saing. Terima kasih saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.